Al-Fatihatu ila hadratina khodam Raja Macan Putih Prabu Siliwangi. Hadiyatan laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anta nusudi wa ridaka man tarbiyatina hamdan wa rifatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta nusudi wa ridaka man tarbiyatina Allahumma anta nusudi wa ridaka man tarbiyatina hamdan. Allahumma anta nusudi wa ridaka Allahumma anta nusudi wa ridaka. Allahumma ya mas, cukup mas. Cukup mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mas. Dah. Gimana? Bisa merasakan energi masuk? Ya, panas sih. Kayak apa? Hangat gitu? Panas ya. Panas ya? Hangat dan panas itu. Di mana mas? Di punggung gini ya? Alhamdulillah. Iya. Iya. Terus apa lagi mas? Apa lagi? Untuk selanjutnya ini gimana nih? Selanjutnya. Ya. Ini mas, Tantangannya. khodam ini kan sifatnya aktif, sekali isi saja sudah cukup kan untuk khodam Macan Putih. Jadi nggak perlu ngisi lagi, cukup satu aja khodam Macan Putih. Beda lagi kalau mau isi khodam-khodam yang lain kan nggak masalah. Ya, terus manfaat dari khodam Macan Putih kan untuk membuang energi negatif mas. Ya, nah ini energi negatif itu sangat mempengaruhi mas dalam hal pekerjaan, kerezekian ataupun pergaulan atau pergaulan baik itu sesama jenis ataupun lawan jenis itu sangat mempengaruhi mas, ya kan? Terus untuk pagar diri kan, terutama pagar diri, insya Allah untuk tolak dari balak istilahnya, tolak santet dan lain sebagainya,
Terus ada yang pernah diuji, dicoba untuk kekebalan, walaupun ini bukan untuk kekebalan, tapi karena dianya yakin, ya alhamdulillah, walaupun diiris ya tidak luka kan gitu mas, karena dianya yakin aja. Terus tadi bersifat permanen. Terus untuk perawatan biasanya kasih minyak mas, minyak Aljabar. Itu kan produk langsung dari saya, ya, produk dari sini, RIKG Indonesia. Atau kalau nggak sempat untuk beli ya beli itu mas, bisa pakai dupa mas, bakar dupa, contoh kayak gini. Ini kan dupa ini, jadi ini saya bakar juga 5 ini. Tiap pengisian kan saya pasti bakar ini. Terus bisa kalau untuk minyaknya cukup dioles di leher belakang sini mas, ya cukup 1 kali oles, baunya harum, ya. Terus khodam itu sifatnya aktif mas, sifatnya aktif mas khodam itu ya, walaupun nggak diperintah untuk membuang energi negatif ya aktif. Untuk pertahanan diri atau pagar diri juga aktif kan gitu, walaupun juga bisa diperintah gitu loh mas. Nah kemarin ada juga untuk mengobati orang ya merintah khodam itu, lantaran khodam macan putih ya alhamdulillah orang yang sakit tadi alhamdulillah bisa sembuh ya dengan lantaran khodam itu. Tapi semua kan atas kehendak Allah mas. Ya, khodam itu hanya sebagai perantara atau wasilah. Tapi semua tetap atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakin gitu mas. Lalu apa yang mau ditanyakan lagi mas? Cara untuk apa? Yang melihat secara kita sama khodamnya itu gimana? Untuk melihat istilahnya lebih peka gitu dah. Ya, bisa kebuka mata batinnya gitu ya. Ya, itu sebetulnya juga bisa mas. Tapi kan tinggal kitanya sendiri mas. Kepekaan itu tinggal orangnya sendiri mas. Misalkan kita minta bantu untuk khodam macan putih ya, insya Allah ya bisa mas. Misalnya mendeteksi gaib ya kan, di rumah ataupun di luar rumah atau di tempat-tempat yang sekiranya angker, insya Allah dia juga jenengan akan merasakan mas energi dari makhluk yang lain selain khodam jenengan itu bisa. Ya baca istilahnya untuk merintahnya kan cukup baca ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya khodam macan putih Prabu Siliwangi tolong bantu saya, di sekitar sini ada apa dengan dia. Insya Allah dia akan memberitahu mas, bisikin paling tidak perasaan batin itu akan mengatakan gitu. Nah itu pun juga biasanya ya butuh proses mas, nggak bisa langsung kan gitu. Tapi bisa, khodam itu sebetulnya bisa untuk membantu. Terus untuk mendudukan bos atau majikan atau kawan atau lawan, ya bisa diperintah. Ya bisa diperintah. Nah, jadi cara merintahnya nanti saya kirim WhatsApp aja mas ya, biar bisa lebih jelas, bisa dibaca. Mak kuncinya ya itu mas, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya khodam macan putih Prabu Siliwangi, atas izin Allah tolong bantu saya, titik kan, minta dibantu apa, insya Allah dia akan membantu mas, itu. Dan sifatnya juga kan permanen. Kita boleh bawa sholat gitu ya? Ya boleh loh mas, ini khodamnya muslim kok.
Ya, alhamdulillah. Nah, saya juga ya sholat tuh Mas. Yang isi juga kan ya Muslim. Nah, jadi insya Allah Mas, dari pengisian Khodam Macan Putih Prabu Siliwangi yang ini, misalkan orangnya itu karakternya keras, ya misalnya emosian atau keras, atau di apa istilah emosian lah, istilahnya karakter keras, insya Allah akan melunak Mas, akan lebih tenang, nggak lagi brutal atau emosian gitu. Itu banyak tahu manfaatnya, itu banyak banget Mas, itu manfaatnya. Jadi saya kira cocok untuk pertama kali ngisi Khodam Macan Putih Prabu Siliwangi ini Mas. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat jenengan untuk selamanya. Jadi cukup satu kali aja pengisian Khodam Macan Putih itu. Kalau mau nambah ya harus Khodam yang lain gitu loh Mas. Nggak apa-apa, Khodam-Khodam yang lain banyak. Insya Allah. Nah. Ini kalau apa Khodam ini dia ada di dalam ini Pak? Dalam atau di luar dia posisinya? Di dalam Mas, di dalam. Dalam. Dan suatu saat ya dia akan keluar. Misalkan ada mara bahaya ya keluar dia untuk menahan case atau untuk menolak. Dan banyak sudah tuh Mas, banyak orang yang sedulur yang ngisi dari saya atau diperlihatkan ke paranormal yang lain itu kan banyak juga. Memangnya ada. Memangnya ada. Memangnya. Dan tadi juga ngisi katanya alhamdulillah istilahnya 80-90% dari pengisian Khodam baik itu di media ataupun dari kapsul ataupun langsung ke tubuh itu 90% manfaatnya itu terbukti gitu Mas. Tadi ada pemahar juga sudah langganan namanya Mas Ari dari Jogja itu. Jadi pengisian juga alhamdulillah sudah 4 kali ini isinya. 4 kali alhamdulillah Mas, betulnya banyak. Cuman terkadang saya nggak berani untuk posting di Facebook ataupun di YouTube Mas. Masalahnya privasi kan gitu. Misalkan ini juga gitu Mas. Saya video, kalau jenengan mengizinkan untuk saya upload Mas. Kalau enggak ya enggak saya upload gitu loh. Kalau diizin, saya lihat Abah itu banyak kan orang yang udah ini kan, tak apalah nanti dipublikasikan tak apa. Iya, ya terima kasih Mas kalau boleh saya upload di video tentang video call malam ini. Jadi nanti saya kirim Mas cara untuk merintah Khodamnya. Ya. Siap. Saya kirim. Jadi semua Khodam itu bisa diperintah Mas. Apalagi kalau perawatannya bagus. Nah Khodam ini nggak ada pantangan Mas. Nggak ada pantangan. Misalnya kita maksiat, ya dosa itu tanggungannya jenengan sama Tuhan. Khodam nggak mau tahu. Dia tetap berada. Cuman lemah, hilang tidak. Cuman dia lemah Mas. Ibaratnya meratap lah. Kenapa Tuanku kok gini kan gitu. Dan insya Allah akan cepat Mas. Cepat untuk istilah eling lah. Walaupun kita berbuat salah, insya Allah akan menyadari dengan kesalahan kita. Dengan cepat akan menyadari kesalahan kita. Dan insya Allah nggak akan mengulang kembali kan gitu. Jenengan asli mana tadi? Saya lupa belum tanya tadi. Kepulauan Riau Bang. Oh Riau, jauh banget ya Mas. Ya. Saya kira Jakarta kok ada tulisannya Jakarta kan. Pas transfer tadi loh. Ya. Tapi kerja di Jakarta ini? Enggak, saya di Tanjung Pinang juga. Oh Tanjung Pinang. Iya iya. Ya Tanjung Pinang jauh ya Mas ya. Masih bisa dirasakan ya walaupun jauh. Ya iya Mas, memang
apa ya Mas ya? Gaib itu kan istilahnya tanpa batas waktu dan ruang, Mas. Walaupun jauh, ya kan, antara Riau dan Jawa Timur ini sangat jauh. Kalau perjalanan atau kirim paket bisa 5 hari. Tapi kalau pengisian khodam 7 menit sudah langsung bisa merasakan energi khodam yang masuk tadi ya. Gitu. Memangnya tanpa batas waktu dan ruang, Mas. Enggak, tadi semuanya bisa dekat. Nah, orang yang pernah saya isi orang pecahan dari Uni Soviet itu, Mas. Uzbekistan itu tembus kok, Mas. Dia merasakan, alhamdulillah, Mas. Hanya sekali, cuman sekali ngisi sih, Mas. Macan Putih Prabu Siliwangi. Cewek itu kerja di Uzbekistan, tapi aslinya orang Bali, Mas. Dia terus sakit-sakitan, nggak tahu kenapa, katanya sakit terus tiap tiap hari lah istilahnya dirasakan nggak enak terus badan. Dan alhamdulillah setelah pengisian itu, Mas, alhamdulillah sembuh dan sampai sekarang kadang curhat, ngasih kabar sampai sekarang, Mas. Gitu. Terus banyak lah, Mas, banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Ya itu tadi, yang penting kalau sudah diisi harus yakin, Mas. Jangan ragu, terus jangan mengeluh, kok gini ya, jangan gitu, Mas. Khodam tahu, semakin kita ngeluh dia akan semakin menjauh, Mas. Gitu. Dah setelah diisi yakin, nah, sudah dia akan secara otomatis membantu, gitu, Mas. Dalam hal apa saja insya Allah akan membantu, gitu, Mas. Ngerokok, Mas? Iya, Bang. Jadi tadi kalau misalnya tidak ada mie itu pakai dupa itu boleh dibakar di mana itu, Bang? Iya, bakar dupa, nggak apa-apa. Kalau misalkan belum ada dana untuk beli minyak, bakarin dupa aja, Mas. Bebas untuk mereknya bebas, Mas. Mau Gunung Kawi, mau Maharaja, bebas, nggak apa-apa. Yang penting harum, kan gitu. Nah, sebelum membakar dupa itu baca syahadat dulu, Mas, ya. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, wewangian insya Allah kalau kita baca syahadat itu junjungan kita juga akan melindungi kita, Mas. Ya, karena istilahnya gaib itu kan suka wewangian, Mas. Ruh itu suka wewangian. Itu. Jadi baca syahadat dulu, lalu dibakar 1 atau 3 nggak masalah, Mas. Nah, kalau butuh minyaknya itu yang botol besar itu kan segini kan 250.000, Mas. Tapi ini untuk setahun ya nggak habis, Mas. Ini harum, baunya enak, Mas. Ini botolnya aslinya segini, Mas, besarnya segini. Tapi ini sudah habis saya pakai. Banyak kok, stoknya banyak. Kalau Mas kapan-kapan kalau sudah ada rezeki mau beli minyaknya nggak apa-apa. Kalau yang botol kecil itu berapa, Pak? 150, Mas. 150 ya? Iya, tapi kan khawatirnya bisa tumpah, Mas. Masalahnya itu nggak roll on. Nah, mending terpaut 100, mending yang 250, Mas. Terus nggak rugi ongkos kirimnya juga, jauh kan sana. Paling nggak 50.000 sampai Riau, Mas, untuk ongkos kirimnya. Jadi sementara nggak ada pakai itu, pakai yang apa bilang aja tadi dulu ya? Iya, pakai dupa dulu aja nggak apa-apa. Yang penting sebelum bakar baca syahadat. Kalau habis sholat juga jangan lupa tawasul atau kirim Fatihah ke Kanjeng Nabi, ke Syekh Abdul Qadir, terus ke Khodam Raja Macan Putih tadi.
Insya Allah nanti jenengan bisa membedakan rasanya, manfaatnya. Insya Allah pasti bisa, Mas. Pasti. Insya Allah itu akan bisa merasakan lah manfaatnya seperti yang lainnya. Dan ya mudah-mudahan bermanfaat, Mas, ya, untuk jenengan dan keluarga. Nah, sudah ada yang ditanyakan lagi, Mas? Sudah cukup, Mas. Sudah cukup jelas ya, Mas, ya? Ya, terima kasih, Mas. Nah, ini nanti saya upload di YouTube untuk nambah koleksi di YouTube, Mas. Soalnya kan sering ngisi tapi nggak boleh, nggak diizinkan untuk saya upload, makanya kan jarang saya bikin video. Karena real, Mas, nggak rekayasa, nggak bisa saya rekayasa. Jadi kalau diizinkan banyak. Iya, jadi apa adanya. Kalau nggak boleh ya sudah, nggak saya tutup, ya nggak apa, ya saya hapus videonya, buat apa kan gitu. Saya nggak berani masukkan ke YouTube kan itu. Padahal tiap malam ada pengisian khodam. Nanti jam 11 juga ada. Orang Sumatera, Makassar. Sini jam 11, mungkin di sana jam 12. Untuk pengisian khodam. Ya sudah, Mas, ya. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, untuk cara merintah khodamnya nanti saya kirim lewat WhatsApp, Mas, ya. Oke, siap. Ya. Terima kasih, Mas. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat, dilancarkan rezekinya. Ya. Cukup sekian, Mas, ya. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi pengisian khodam Macan Putih Prabu Siliwangi dari sedulur Makassar, Riau tadi. Alhamdulillah, Mas Imam tadi sudah bisa merasakan masuknya khodam yang saya masukkan melalui dari jarak jauh melalui video call. Cukup sekian, barangkali ada yang minat, silakan langsung WA ke nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.